akan berangkat ke Filipina hari ini dan 1 hari lebih cepat. Jadi diinfo oleh Fitra, temen gue yang dari Foot Locker, Jamoran itu nyampe lebih dulu di Filipina. Gue karena udah antusias banget, gas. Walaupun tidur cukup, jujur mata gue merah, tadi tidur di jalan. Jadi mau denger Jamoran ini di Jepang entah nggak jadi, entah nggak bisa lama-lama apa. Jadinya kita yang di Filipina dimajuin. Nah harusnya yang gue sama Dede, ya saya dan Wenas, hari ini gue duluan nih, karena gue duluan yang bisa. Kita sambil nunggu Fitra nih, makan dulu. Siap paspor. Sabi, jujur 12:30. Terakhir juga Filipina jam segini nih. Sampai langsung sholat subuh. Fitra. Udah 3 kali dia. Kembali lagi di negara Filipina, Manila. Sudah sampai di kamar. Kita sebenarnya belum istirahat amat karena flight jam 1:30 malah. Kita mau rebahan sejam 1,5 jam. Habis itu kita baru menjalani rutinitas itinerary dengan Jamoran. Kita lihat bisa maksimal sampai di mana interaksinya kita lihat. Yang jelas kita istirahat dulu nih hari ini nih. Longbo udah izin aja entar malam. Kacau lu long. Bener juga kata orang-orang. Bang jam 11 kosong kan, bam. Tapi lo lihat hotelnya, Shangri-La Foot Locker, Sabi. Jadi gue mau cerita nih, kenapa gue belum berhasil. Gue nggak bilang enggak ya, karena sepertinya gue ada kesempatan tetap nih mau ketemu dia di NBA All Star, asik. Jadi kenapa gue belum bisa foto sama Jamoran? Jadi Jamoran itu sampai di Manila itu sehari lebih cepat. Kalau lo lihat posternya, itu dia di Manila harusnya tanggal 2 Agustus. Sementara di Instagram gue, bahkan gue posting reels itu, activity Jamoran itu ada di tanggal 1. Betul, Jamoran itu maju sehari lebih cepat. Karena dia tidak jadi event di Tokyo. Kalau yang gue lihat sepertinya, asumsi ya, di Tokyo itu 2-3 hari sebelum gue sampai di Manila itu ada ancaman tsunami. Walaupun alhamdulillah seperti tidak ada korban jiwa, baik-baik saja. Cuma mungkin kayaknya itu jadi concern. Jadi semuanya dicepetin, jadwal berubah tuh. Gue juga cukup yakin banyak fansnya Jamoran tuh yang dari Southeast Asia udah beli tiket pesawat dan lain-lain. Kalau gue kan alhamdulillah, thank you banget buat Foot Locker Indonesia, Fitra, mantep Fitra gitu. Jadi ya gue di provide mereka hotel, akomodasi, jadi bisa berangkat lebih cepat. Jujur itu Fitra ngabarin gue itu gue berangkat jam 1 dini hari Jumat, 1 dini hari Jumat. Fitra ngabarinnya itu jam 3 sore guys. Lu bayangin 9 jam sebelum. Itu karena Jamorannya sampai lebih cepat. 1. Kedua, harusnya itu gue berada di hotel yang sama. Ini menurut gue salah satu hotel terbaik. Buktinya apa? Ada lapangan basket keren banget, gymnya keren banget. Bahkan timnas Amerika 2023 FIBA World Cup itu nginep di sini, lo bayangin. Kalau ada timnas Amerika nginep di sini kan memang yang terbaik. Jamoran pun nggak jadi nginep di sini, lo bayangin. Gitu. Tapi gue bisa ngerti dan lo bisa lihat lah. Kayaknya yang foto-foto sama dia tuh emang yang ada tatonya, Jamoran dan lain-lain. Ya gue bisa mengerti lah. Waktunya dia di sini sangat amat singkat. Jadi memang space untuk ketemu sama dia
karena jadwal berubah ya, hotelnya juga jadi pindah, jadi gue belum bisa ketemu atau foto Jamoran. Tapi paling tidak di depan mata gue, dalam hitungan meter, gue udah ngeliat dia ngedang, gue udah ngeliat dia greedy. Biar gimana itu gue puas, karena tetap disupport sama Foot Locker ID, dia salah satu pemain favorit gue yang nyentrik. Gue suka sih pemain-pemain nyentrik sih dia, James Harden, SGA, swag tapi jago gitu loh. Kyrie gitu loh. Jadi kurang lebih itu alasannya kenapa gue belum berhasil foto dengan Jamoran. Nikmati perjalanan gue selama 2 malam di Manila. Jalan-jalan sama Fitra, sama Dede, sama Yesaya, sama Daniel Wenas. Kita ketawa-ketawa seru-seruan, jalan-jalan di mall. Malamnya kita sparring sama Foot Locker Filipina. Hasilnya nggak enak. Poin gue double digit nggak enak. Enak. Oke guys. Kita mau jalan-jalan di sekitar Manila bersama teman-teman. Jujur panas. Ntar gue buka jaket titip longbow. Tapi kita lihat nih. Pemberhentian pertama. Kita kemana berarti? Mall of Asia. Oh, Mall of Asia. Kalau di Jakarta ada di Kelapa Gading ya. Mall of Indonesia itu. Sawi. Alma Mater SMA 3. Kakak senior. Bahaya. Kakak senior. Nil, jadi Bleacher Report tuh menempatkan Kobe Bryant di peringkat 11. Hah? Peringkat 11. Heboh tuh. Pertama lu setuju gak? All time. All time. Yang satunya siapa? Jordan. 2. Tadi lu setuju dulu gak? Enggak lah. Kobe Bryant peringkat 11. Oke. Gua akan sebut nama-nama sampai lu bilang dia lebih baik dari Kobe atau enggak. Oke. Apakah MJ... Siapa lebih baik nih yang lu Ya, sebutin? ini gue sebut. Apakah MJ lebih baik dari Kobe? Ya. Apakah LeBron lebih baik dari Kobe? Ya. Apakah KD lebih baik dari Kobe? Enggak. Apakah Magic Johnson lebih baik dari Kobe? Kebetulan kan gua zamannya bukan Magic Johnson ya, Kak. Ya. Tapi kalau gua melihat statistiknya mungkin lebih lengkap. Ya. Tapi mungkin kalau dari gue lebih ke influentialnya sama mentalitinya buat gue, dan gue ngeliat langsung gitu Yeah. kalau zaman Kobe. Jadi Kalau Kobe ya? menurut gue Kobe lebih baik. Oke. Cincin juara Apakah banyak kan siapa? sama? Tahu lagi? Sama. Ya udah Kobe kalau gitu. Sama. Kobe. Karim Abdul Jabbar. Ini berat nih, Kak. Berat. Ini berat. Lu bayangin Karim Abdul Jabbar itu saat menjadi top scorer all time NBA nggak ada 3 point. Jujur, Kak, ini berat. Udah gitu NCAA-nya 3 kali juara. Berat. Berat ya? Berat. Tapi balik lagi, Kak, gua nggak nonton dia. Iya. Dan gue bukan tidak ya, karena gue nggak lahir di zaman itu, jadi gue tidak merasa terinspirasi. Jadi Yeah. kalau gue tetap Kobe. Tetap Kobe. Kalau gue Oke, terakhir. Secara keseluruhan, bahkan karirnya belum berakhir loh. Steph Curry atau Kobe Bryant? jujur berat juga. Pilih. Steph Curry belum berakhir loh karirnya. Jujur berat juga. Kalau lu tanya gue ini 2 tahun lalu atau tahun lalu, kayaknya sih gue tetap Kobe. Tapi kalau sekarang gue Curry. Soalnya buat gue, Kak, kalau merubah sesuatu di dunia olahraga itu, Iya. lu GOAT sih. Bener. Kayak gimana ya? Pemain Game changer, iya. game changer, pemain all around LeBron James, dan longevity-nya sepanjang itu sampai umur sekarang masih Iya. main kayak gitu, nggak ada. Ada. Game changer. Betul. Top score. Michael Jordan ya udah nggak usah ditanya lah, Kak. Kalau Iya. kita gitu ya. Terus Kobe Bryant mentalitinya. Bener. Terus game tuh dulu kalau menurut gua nih, game tuh dulu lu kalau bisa pull up jumper
fadeaway jumper, lu mahal harganya cuy. Betul. Wade, Carmelo Anthony. Benar. Orang-orang gitu. Kalau cuma Iya. 3 point dong semua orang bisa. Tapi Iya. kalau lu bisa bikin situasi dari bola-bola yang one stop pull up jumper, Iya. fadeaway Iya. itu pasti lebih mahal daripada orang yang nembak 3 point doang. Betul. Dateng nih si Steph Curry. yang merubah mindset gue itu. Betul. Yang mahal jadi dia gitu. Iya. Kalau nggak salah sih sampai hari ini masih paling mahal ya total yang waktu 5 tahun sampai Iya. 2027 Betul, ini. betul. Kalau gue nggak salah ya, gue suka googling kan. Jadi kalau menurut gue satunya Jordan, duanya LeBron, tiganya Curry, empatnya Kobe. Tapi ntar 2 sama 3 ini Tiga. bisa kembali Kak. Berarti Will Chamberlain, Bill Russell lo nggak masuk Gue di... soalnya nggak nonton. Kak. Iya. Jadi gue Oke. kalau lu tanya versi gue nggak nonton. Oke. Dan pada zaman itu gue yakin belum seberkembang ini. Kayak cara bermainnya, Betul. strateginya. Betul. Kayak gue liat katanya yang footage Will Chamberlain orang lagi nembak boleh sama dia dimasukin. Iya. Ya, kalau bolanya semua ditungguin di bawah sama dia, orang nembak diginin terus sama dia 100 poin sih. Benar. Kobe udah 81 tuh di era modern. Di era modern gitu Kak kalau menurut gua. Cuman kan game bola basket ini berubah. Berevolusi salah satunya gara-gara Stephen Curry. Betul. Jadi semua tim mainnya 3 point. Udah gitu dia lumayan menjadi profil yang ideal ya, family man. Terus sampai umur berapapun masih sekolah. Iya. Walaupun dia terlambat. Kayak itu tuh mengajarkan kita kayak nggak ada kata terlambat gitu loh Benar. buat lo study gitu. Benar. Jadi influential yang tadi gue bilang tadi Pak. Betul. Empat orang itu tuh yang gue sebut 4 orang itu influential banget. Yang kena di lu ya? Iya, Iya. kalau mungkin kalau lu tanya persentase tuh beda-beda tipis aja Kak. Betul. Tapi GOAT MJ tetap. Kalau gue MJ. Terakhir. Walaupun gue nontonnya cuma zaman gue kecil ya. Iya sih. Ya, gue nonton cuma zaman gue kecil. Benar. Tapi gue sempet nonton gitu karena Iya, bapak gue iya. nonton, Iya, kakak pastilah. gue nonton, gue main Budazat. game. Benar. Ada dia dulu zaman gue 2K. TK SD. Iya. Udah ada dia, jadi gue nggak terlalu tabu buat gue gamenya. Iya. Banyak filmnya, banyak ininya. Benar. Terakhir, siapa yang berpotensi menjadi face of the NBA? Karena mereka udah punya cincin masing-masing ya. Jason Tatum atau SGA? Ayo lo. Harus di antara gue itu. Harus, karena udah punya cincin. Kalau Anthony Edwards belum punya cincin. Oh gitu ya? Iya dong. Padahal gue tahu aja gue mau sebut itu. Iya. Anthony Edwards soalnya buat gue nyentrik. Hendrik. Tapi kalau antara Jason Tatum sama SGA, ini berat juga Kak pertanyaan lu berat. Berat dong, justru. Isi kontennya bahaya. Iya. Kalau gue mungkin, aduh anjir, Jason Tatum atau SGA? Gue SGA. Gue. Lu SGA Kak? Karena Alasannya? suka tidak suka mau nggak mau walaupun sedikit kontroversi, Boston di saat juara final MVP-nya Jalen Brown. Jadi sidekick-nya kuat. Iya. Nah, kalau SGA J-Dub keren loh Kak. keren cuma ya tetep lah. Iya, ngerti. Gitu. Nah, lu ngomongin sidekick, gue tuh lebih suka nonton. Gue lebih suka ngomongin sidekicknya sebenarnya. Karena gue lebih suka sidekicknya. Oke. Tapi kalau gue, kalau tanya J-Dub atau SJ, gue SJ. Kenapa? Karena tahun lalu nggak banyak orang yang bisa menangin hal yang kayak gitu. betul. Final MVP, Betul. MVP Liga, Betul. champion di tahun yang sama, Iya, scoring champion. champion. Iya. Jadi nggak banyak orang yang bisa dapetin hal itu di dalam satu musim. Mungkin kalau sampai musim ini ya, SJ. Oke. Sabi. Peace out.
gue mengibaratkan angkatan di NBA nih. Ini ibarat SGA sama Jamoran nih, angkatan nih. Kata ya. Jujur gue barusan googling 2011. Klay Thompson. Yoi. Klay Thompson. Iya nggak? Bener. Maksudnya timnya dulu apa pindah? Ya. Terus gue Shooter. flop dong kemarin. Apa? Gue nggak flop tahun lalu. Jangan dong. Kan yang penting achievementnya. Iya. Klay Thompson. Bener. SMA 3. Ragunan. Oh, Kalau iya. angkatan gue dulu Ragunan. Iya. Anak 3 kan. SMA 3. Best of the best ya. Yoi. BPOP lah. BPOP dong. Ragunan lah. Ini kita sekarang lagi di Manila. Jujur hotelnya timnas USA. Waktu FIBA World Cup 2023. 2023. Solid. Ini kita di lapangannya di dalam hotel ya. Standar FIBA. Gila nggak? Pada latihan di sini. Kayaknya kalau nyewa pakai peleter agak berat. Susah. Dek, itu kenapa, Dek? Apa? Ini. Nggak nanya aja. Nanya nih. Nggak apa-apa. Laki-laki ya? Laki-laki. Ntar editor di Zoom ya. Iya, nggak apa-apa. Laki-laki, Pak. Perpere. Emang sukanya fisikal. Bener. Kompetitifnya, jiwa kompetitifnya. Apalagi baru pulang dari USA. Bener. LA. Lenteng Agung. Tapi jujur, murah senyum tadi. Murah senyum. Iya. Ngapain aja senyum. Senyum, benar. Ini lu bakal nayangin. Tayangin, nggak apa-apa. Bukan maksudnya game tadi. Game iya sih. Dikit aja. Dikit aja. Highlight. Fall-falling enggak ada fall. Nggak ada fall. Nggak ada fall lah, aman. Tapi gini, nih sekarang honest answer nih. Kan kalian bertiga salah satu dari sekian banyak yang kalau di NBA tuh Kobe, Kevin Garnett yang tidak melalui kampus tapi langsung masuk pro. Generasi sekarang kayak apa sih pebasket di Indonesia? Satu-satu ya. Gue dulu nih langsung kedua ya. Iya. Kalau ini Anes review. Kalau menurut gue sih, gue nggak terlalu ngikutin banget gitu. Maksudnya belum kelihatan. Tapi ada satu pemain yang menurut gue eye catching lah. Namanya Benjamin siapa gitu namanya gue. Kemarin tuh main FIBA, main di timnas. Oke lah. Tapi gue baru lihat highlightnya doang. Nggak pernah lihat full gamenya gitu. Cuman itu sih satu nama menurut gue yang bakal hype lah ke depannya gitu. Oke. Itu deh. Kan kalau di Amerika kan ada Cooper Flag tiap tahun. Nah kalau di Indo nih, gue lumayan merindukan generasi kayak kalian nih. Ingat nggak lu selama di Amerika nonton nggak lu? Jujur Enggak. Jujur pernah nonton. Ya tapi kan kok bisa bilang kayak si Benjamin itu kan ya bisa semoga ya bisa main di NCAA, D1 segala macam. Ya menurut gue ya mungkin nggak se-hype kayak dulu pas saya pas SMA itu kan lagi hype-nya banget kan. Derek. Ya Derek. Ya mungkin ya agak transisi aja sih, ntar bakal ya muncul yang lebih lagi daripada kita sih pasti banget. Bijak jawabannya bijak. bijak. Tapi coba ya, waktu itu sosial media tuh di zaman yang angkat-angkatan Daniel ya 92 gitu kan pasti lebih ya ketahu lah, maksudnya karena kan media sosial apa-apa dikit langsung coba dulu udah ada media sosial paling banyak gitu loh, jiwa-jiwa atletnya tuh berkembang gitu. Apalagi kayak sekarang nih kan makin banyak, harusnya kita makin tahu ya. Tapi nggak tahu sih, menurut gue cuma ada satu nama itu doang sih. Oke. Si Benjamin itu. Lo Nil? Apa sih? Jawaban gue juga agak bingung sih jujur. Gue tadi 2 menit kan kayaknya nanya generasi sekarang ya. Kok dia balik ke zaman dia? Ya udah nggak apa-apa. Kalau gue sih, gue lihat dari lagi nyari. Gak apa-apa. Apa ya? Kalau gue sih gue lebih ngeliat yang kejurnas kemarin itu loh di Surabaya. Kan ada KU18, KU16. Oke. Gue liatnya sih dari situ sih. Ada yang pemain Aras yang udah ngedang umur 16 ngingetin gue. Oh iya, gue liat highlightnya tuh. Derek. Ada tuh, lu gak pernah nonton soalnya. Gue merhatiin tuh ada. Tahu gak sih lu Kak? Tahu kan? Tahu. Anak Aras Gading muda gitu. Ya kulitnya coklat gitu kan? Iya. Gue sama dia. Big man. Oh iya. Gitu. Ada tuh. Masih kelas berapa ya? Kelas 1 SMA apa? Kelas 3 SMP gitu. Oke, tuh dia. Lihat dari kelas 3 SMP. Oke. Dari
Talent scouting. Gue nggak talent scouting, jadi gue melihat kira-kira siapa nih yang mau gantiin gue. Bener. Ya kan? Tadi Dede gini tadi. Dek, pemain muda siapa? Di lift. Kayaknya kalau nggak masuk kuping gue berarti nggak ada yang jago tuh Kak. Wah Pak, Dede. Tapi wajar. Kayaknya nggak ada sih. Dede. Gak. Cuma intinya gue lihat sih secara kompetisi IBL udah naik banget nih. Kemarin gue ngobrol sama Junas secara pemain asing dan lain-lain. Home and away 2 tahun terakhir. Bener gak? Kalau ekspektasi lo di musim berikut IBL gimana nih? Dari senior dulu kali ya. Senior dulu. Kalau gue, Bisa tahu jawabannya. kalau gue sih, nanya yang 30 tahun yang lalu. Iya. kalau gue ekspektasinya sih sebenarnya gue pengennya tetap sama ya. Cuman kan banyak, kita juga belum tahu nih, banyak berita-berita yang beredar. Banyak tim, ada beberapa tim lah yang ngundurin diri. Ada yang katanya merger juga, walaupun nggak ketahuan nih, belum pasti gitu loh. Cuman gosip-gosip itu di kalangan pemain-pemain kita kayak gua gini juga udah pada dengar gitu. Enggak. Gue sih sedihnya kalau misalkan kayak gitu kan berarti semakin banyak pemain basket yang nggak punya tim. Oke. Gitu loh. Walaupun akhirnya akan menyaring talenta-talenta yang paling bagus yang bakalan main berarti gitu kan sebenarnya. Betul. Kan? Kalau lo bagus ya lo pasti dapat tempat gitu loh. Tapi menurut gua sayangnya ada di situ. Tapi kalau packaging liganya sih gua senang banget sih Kak kalau lihat packaging. Sudah upgrade ya? Yeah, Mantap. Nasinya juga udah kelas atas gitu loh. Kita bisa nonton mereka latihan, gimana cara mereka prepare. Kalau gue sih sebenarnya lebih lihat pemain asing itu gue lebih suka ngeliat prepare-nya Kak. Gue nggak suka lihat mainnya. Kalau lihat main tuh lihat gampang. Oke. Gue cuma suka lihat kehidupannya dia tuh gimana gitu, dia prepare-nya gitu. Yang kayak gitu-gitu yang bisa kita contoh. Kalau cuman jago ya emang jago gitu loh, mau gimana lagi gitu. Oke, ada nggak dari sisi persiapan atau preparation kayak anjing wajar lo ex pemain NBA? Iya. Atau sama aja? Nah, Jujur. Gue lihat Ada bedanya? Jauh. Apa? Misalnya apa? ya gimana ya Kak. Dari kita tuh pemain kita tuh banyak juga yang sebenarnya udah melakukan itu tapi nggak konsisten. Oke. Kayak misalkan datang pagi lebih awal nambah, terus penguatan sebelum latihan. Oke. Dia ngelakuin preparation buat latihan. Preparationnya buat latihan, bukan buat tanding nih. Ya kalau orang awam mungkin ngelihat cerita-cerita Kobe kali ya. Yeah. Kobe tuh jam 4 pagi apa. Buat dia latihan aja tuh dia Yeah. preparationnya gitu loh. Berarti Yeah, kan sebelum benar. dia latihan jam 9 berarti dia harus preparation berapa lama? Betul. Paling kalau gue juga udah mencoba gitu Kak. Maksudnya gue sendiri juga gue cobain gitu. Tapi gue sendiri mengakui bahwa gue juga belum bisa konsisten. Iya. Nah, mereka ini tuh benar-benar bisa konsisten. Paling nggak jadi Udah gaya hidup ya. Iya. Habit. Even mereka tidur jam 12 malam atau jam 1 pagi itu tetap dilakuin Kak. oke. Ini yang gue lihat ya. Itu disiplin ya. Kayaknya kalau Kobe masih hidup sih tetap agak berat tuh deh. Kayak jam 10 udah ngantuk deh. Yakin gue. Ini banyakan ini Kak, nganterin anak, Bener. sarapan, nge-gym, baca buku. Dia jujur Kobe akan replay Instastory lu tuh. Daniel, where you at? You're at TCC, coming back home. Iya kan misalnya kapten tim ya gak boleh. Ya saya, I see you dancing at the club, going back. Gak berat. Misalnya, wah Dede sih masih aman dia. Kalau di mata gue aman, so far. Di mata gue. Tapi kita lihat ya, gitu. Jadi intinya ada impact yang lo lihat dari pemain asing yang main di sini secara persiapannya, secara mungkin metode latihannya juga. Oke. Pemain asing favorit lo di tim masing-masing yang pernah yang pernah satu tim. Dede dulu. Kalau gua itu kalau menurut gua sekarang si Anthony Bean. Anthony Bean, oke. Naturalisasi kan? Ya, saya Oke, dia jago sih. Gua dua boleh dua. Dua boleh. Satu Bin, kedua si Justin Brownlee. Oke. Itu- Ini Filipina ya? Filipin. Kalau kata kita mah si pasti. Oke, si pasti. Gitu. Oke. Karena dia Banyak nih Kak. Ya boleh dua, boleh tiga. Gue 3 deh. 3 ya. Hmm. Gue
Ya, ini pertanyaan yang paling gue suka atau paling apa nih? Yang paling suka, yang paling ya lo Suka main bersama atau? apapun bebas. Oh. Kalau paling seneng main bareng, gue Isaiah Briscoe. Di passing mulu soalnya. Oke. Kasih mulu. Iya. Iya kan? Boleh. Kalau leadership ada, cuman tahun ini namanya Devondre Walker. Oke. Tahun lalu ya yang Borneo ya. Tahun ini Devondre Walker. Tahun ini juga. Tahun ini juga terus ganti lagi. ganti. Payah. Itu leadershipnya kelas. Oke, leadership ya. Ya, intelijennya gila sih. Oke. Cuman emang ya namanya pemain pro ya pasti ada yang cocok nggak cocok kan. Sedap, bijak dia ya. Bijak. Jago mah pasti jago kan. Bener. Klub tuh pasti ada cocok nggak cocok. Setuju. Cocok nggak cocok. Paling lama di Setuju. Jawaban aman kan. Oke. Nah sekarang kita mulai Itu aja. mulai part seru nih. Gua akan minta lo pilih, lo pilih mana? Dari Daniel dulu. Riko Hantono Prastawa. Jangan breakdown alasannya. Riko Hantono. Riko Hantono. Lo tau nggak fun fact tentang Kak Riko apa? SMA 3, dia IPA. Atma Jaya teknik mesin. Pinter ya. Jujur agak berat kita kayaknya ya. Kita lebih ke nongkrong sih. Pinter jelas. Tapi jangan salah, Prastawa juga IPA. Kuliahnya Ini. teknik mesin. Next level dia. Itu kalau di NBA Jalen Brown tuh, akademiknya gila tuh dia. Iya. Sekarang ada juga Arigi. Oh Rigi ya? Arigi Karisma Bangsa. Kuliah food tech. Susah juga itu. Oh si MVP. Itu agak asik. Agak sih. Rigi tuh. Arigi nomor satu. Oh nomor 1. Oh ya, sama-sama A gue. Iya benar. Agassi ya. Benar. Dede belum jawab. Enggak, gue pilih dia nanya. pemain lain. Pemain lain. Tadi nggak ngalamin sih. Oke. Yobel Adi Pratama. Loh, kok beda posisi dong, Pak? Enggak harus SMA 3. PPOP gue pikir anak ragu. Enggak. IBL. Iya, enggak Itu apa-apa. berat sih, Kak. Tuh kan, paling enggak berat kan. Pilih. Aduh, berat. Biar gaji. Enggak gitu, tapi Kalau jawab ya. Manajer dia kan Adi. Gua takut gak dikasih diskon Fumo Chicken. Momo chicken. Aduh, Kak. Bingung ya? Susah banget sumpah. Jago dua-duanya soalnya. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Oke. Jawab. Harus bisa jawab. Harus bisa jawab. Gitu. Harus bisa jawab. Kan bedanya tipis kan kayak tadi gue bisa. Iya, lu pikir-pikir gak apa-apa. Oke. Kalau menurut gue Yobel. Yobel. Oke. Sorry Bang Adi. Gak apa-apa. Satria Muda kan? Dulunya IM. Bener gak? Oh dia belum ya? Sebelum Satria Muda kalau nggak salah. Oh gue belum nonton kalau dia. Kalau nggak salah. Oke. Bye. Tuh, kameramen. Thank you. Thank you. Thank you. Nice game, man. I saw your awesome passes. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Sorry to bother you. For sure man. Oke. Hah? Thank you. Yang ini bacain pala gue nih, yang ini nih. Thank you. Hah? Yang itu. Emang gue ya? Iya. Yes, lu terakhir. Dari Sumargo, Maruwisang. Overall ya? Karir, Iya. impact Basket di kan? game, basket. Respect Enggak, ke kan karir Densu juga juara 6. MVP final, dunk contest. Garis bawahi ya. Dan Densu itu seperti yang lo bilang tadi, dia suka nembak-nembak sebelum latihan. Iya. Zaman dulu. Iya sih. Mending nembak-nembak. Usang juga ABL juara. Apa? ABL. Iya. Zaman. Denny Sumargo bukan nembak-nembak. Lari tangga. Nah, Jam sebelum. Respect to Mario Usang. Gua Densu gua.
Densu lo ya. Dari tengilnya ya, dari tengil, Iya. dari karakteristik di lapangan Densu. Oke. Kalau Mario Usang kalem berbahaya. Tapi kalau Densu udah tengil gitu, sama juga pebasket sombong. Oke. Densu. Mantep. Sebutkan 3 GOAT Indonesia buat kalian. Kalau gua, Om Sony Hendrawan, Ali Budimansyah secara culture, Densu. Ya saya. Top 3 GOAT. Good gue ya, Iya. good gue sendiri All ya. time. All time ya. Pertama, Arki Wisnu. Oke. Karena gue main di daerah dia ya. Iya, cincin Jadi, 6 jujur. Cincin 6. Pernah udah. Arki Iya, dah. iya, iya. Udah bertanding kan lo. Iya. 2 buat ini Kelly Purwanto gua. Kelly oke. Kelly Purwanto. Ya. Terakhir Denny Sumargo. 3. Lu dek. Gue pertama Arki, kedua Pras, Oke. ketiga kalau menurut gue dia Sun, Bigo, Yuda. Oke. Yuda. Waduh, dia harus ngelewatin Usang. Iya. Kan Sun. Besok nih rilis ya, gue interview Kak Ujo. Dia God point guard dia Ive Rinaldo. Siapa? Ive Rinaldo. Oh, Coach Cina. Iya. Coach Cina. Oke. Dari tadi madep langit-langit. Siapa ya? Gue tahu sih, Kak, gampang banget. Oke, siapa? Sebut 3. Usang, Mario Usang. Ali Budimansyah. Ali Budimansyah. Satu lagi, ini yang agak ribet nih. Denny Sumargo, kalau enggak Om Sony Hendrawan. Top skor Asia, bro. Pilih satu. Lu Om harus Sony Hendrawan. Om Sony Hendrawan. Hall of Fame FIBA. Satu-satunya gila. MVP reguler kita namanya Om Sony ya. Hendrawan Trophy. Mantep. Gila sih. Gila. Mantep. NBA nih, tipis-tipis nih. Quick question aja. Tadi gue udah tanya ke Wenas pas kita lagi di mall. Lo setuju nggak Kobe peringkat 11 Bleacher Report? Enggak setuju. Apakah lo Nggak setuju gue. nggak setuju? Oke. Apakah Kobe lebih baik dari MJ? Enggak juga. Apakah Kobe lebih baik dari LeBron? Jauh. LeBron gua. LeBron Jauh. mungkin bukan peringkat 11 tapi nggak top 2 juga. Oke. Iya. Oke. Kobe Magic. Kobe. Kobe oke. Easy, bro. Kobe MJ. MJ. Kobe LeBron. Kobe. Kobe, bro. Iya. Kyrie Iverson. Dang. Dang. Ayo lo. Kyrie karena dia juara. Gue juga Kyrie. Kyrie karena dia juara. Juga Kyrie. Kyrie. Gue juga Kyrie. Daniel. Kyrie Iverson. Iya. Kyrie. Iverson. Kyrie. Memang Kyrie juara, tapi satu garis bawah. Iverson 2 kali scoring champion Oke. di era Kobe. Oke. Respect. Bener. Tapi Kyrie kalau main di zaman dulu tuh orang-orang pasti, wah apaan tuh pas gitu kak, kalau menurut gue ya. Oh woi, apaan tuh? Benar. Si hitam. Pasti kak. Tadi Omennya sudah gue tanya. Sekarang lo, Jason Tatum, SGA. Jauh. SGA gua. Jauh. Dia sempat bingung. Kan lu bilang the next-nya GOAT-nya bakalan siapa kan? Iya face of the NBA. Next-nya kan. Jauh. SGA, tapi menurut gua gak jauh. 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 Oke, lu? Jauh SJ. Oke. Terakhir nih. Siapa menurut lo di karirnya akan lebih gila? Dia udah jawab tadi. Kobe apa Steph? Kobe atau Steph? Iya. Stephen Curry. Oke, lo? Stephen Curry. Ini agak susah cuy, agak susah. Si Steph tuh banyak bantuan yang menurut gue. Si Kobe dibantu cuma sama Shaq yang 3 tahun pertama. Jadi gue bilang tetap Kobe sih. Tetap Kobe. Tetap Kobe. Menarik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya game changer sih. Kalau gua lihatnya dari situ. Ya kayak gitu aja gitu. Gak ada yang bisa kayak dia udah. Iya sih benar. Udah gak ada yang bisa kayak dia. Mendekati shooter pun gak ada. Menurut gua ya gak ada. Benar. Lu kalau ada hot take tentang basket Indonesia sebelum ditutup boleh ya? Tadi kan dia jawab Yuda akan menjadi Go. Sun ya. Iya Sun.
gue udah pernah ngomong ini di podcast Hemal. Terlalu early tapi gue pede. Godnya center Indonesia, gue Derek Michael. Siapa? Derek Michael gue. Oh iyalah. Gimana ya? Iya, gue jujur melihat gold medal di Vietnam kerja keras jelas. Asli. Dengan umur segitu gue sih, lu gimana 5 tahun lagi dibuat gue. Bener. Jadi gue Derek Michael, gue kayak lo ngelihat Yuda. Benar-benar. Halo gue. Si Derek Lo apa? masih 19 tahun ya. Iya, lo apa hot take tentang basket Indonesia? Boleh tentang apa kek? Menurut gua ABL lebih rame pas seri. Lebih rame pas seri. Oke. Kalau misal home and away ya suka ya ada yang sepi ada yang tricky. Oke. Kalau seri selalu sold out deh menurut gua. Daniel. Kalau gua mungkin ini ada Yesaya sama Dede lagi. Gak apa-apa dong. Ayo dong. Kalau gua mungkin hitungan pemain asingnya banyak yang nggak imbang. Ya. Sama pemain heritage-nya. Oke. Kalau gua By the way, karena gini nih Kak, ini gua kayak banyak tim nanti yang di bawah-bawah nih kayak yang rumor-rumornya sekarang gini kayak ngapain anjir gue ikut kayak gini doang. Gue pasti kalah, duit gue cuma segini, gue gak bisa beli pemain heritage mahal-mahal. ini baru hot take. Itu. Heritage bilangin udah. Jadi yang di bawah, Intinya itu kan tadi. iya, jadi yang di Bener, bawah, setuju gue. gue di bawah gini nih. Jadi Bener, di bawah, timpang ya. iya nggak mau ngikut gitu ke atas, karena yang Iya. atas beli pemainnya seharga begitu, yang bawah gimana bayarnya? Benar. Belum pemain heritage semuanya di atas. Iya. Gue nggak mau. Gimana caranya mau ngejar? Saya benar. Itu dari gua setuju. Bijak ini yang kita harus. Tapi bener. Kita jadi kita takut. Makanya gue gak enak jawab. Oh kan. iya. Good insight. Cuman iya aja. Iya. Lu dong. Hot take lu. Iya, itu sih. Benar. Setuju. Dan kalau gue lebih seneng lihat dia saya main. Gue. Betul. Gue juga lihat diri gue main juga pengen. Makanya Setuju. kadang yang kayak gitu-gitu kelihatan gitu loh. pemain asingnya walaupun ada naturalisasi, ada heritage, jadi 3 kan? Dari itu Kita 4. bab 4 banyak, jujur banyak. Benar. Udah gitu pemain heritage sih jelek mainnya. Asli, di Rans ada Devon. Levelnya udah kayak pemain impor beneran gitu loh. Lu di heritage lu Bin. beda sama Jawa tuh ya? Jatuh kan lokal. Oh, lokal. Akhirnya jadi lokal kan karena FIBA kan waktu itu. Oke. Kalau dibilang heritage pasti Bin. Bin, oke. Anda belum menjawab. Hot take basket Indonesia. Apa ya? Karena dibikin seri aja udah. IBL. Sama kayak Dede lah. Pokoknya karena balik lagi orang kalau home away ketika lawan tim kecil dan tim kecil tuh lawan misalkan lawan PJ gitu tim gede gitu. Mereka maunya nontonnya tim gede. Iya sih, setuju. Karena fanbase-nya udah di situ. Pasti juga. Iya, Iya, benar. pasti juga. Jadi menurut gua seri bakal lebih seru sih. Benar. Maksudnya lebih antusias penonton di itu Iya. tuh lebih gede. Dan mungkin bisa ngebantuin ini kan katanya banyak yang nggak mau ngeluarin duit lagi gitu. Itu mungkin bisa ngebantuin tim-tim yang struggle Betul. itu. Kalau misalkan mungkin mereka harus nyewa home Ya. mahal lagi Betul. segala macam. Ini buat teman-teman yang nonton yang nggak tahu seri itu di satu kota main semua klub ya. Iya, seminggu tuh. Biasanya 10 hari ya. Dari ya. Oke. Sabi. Terus jadi bisa 4 kali mainnya, 3 kali 4 kali. Kalau sempat juga dulu cuman weekend doang, cuma 1 minggu, seminggu 3 kali main, 2 kali artinya 2 kali main. Latihannya cuma Latihannya ada off sebelumnya, bentar-bentar banget tuh 2 kali doang kan dalam seminggu. Benar. Gitu. Sabi. Oke, Kita kita murah tuh Kak, harusnya. harusnya secara budget ya nanti kita bilang ke Kak Junas deh, senior kita. kan ikatan. Tapi Bener. sebenarnya kalau Kak Junas tuh pengen membangun fanbase, cuma sulit. Betul. Lu udah Sepertinya tahu, Kak, jawabannya iya, gue dia. tahu. Aduh, Betul. khatam gua. Gue juga nanya, Nas kenapa kalau best of 3 game satunya ke yang menangnya lebih dikit, jujur budget. Kan sebenarnya Bolak-balik. kalau lo 1-0 kan ada beban di yang bener gak? Jadi sebenarnya cuma budget, nggak apa-apa. Berarti kan ada insight Mas. Iya, Junas SMA 3, Pak Erik juga. Cuma 3 ya. Iya. Ragunan siapa yang Ragunan siapa? Toko besar.
Siapa ya Ragunan? Susi Susanti. Emang iya? Oh itu iya sih. Oke. Tahu gua. Lu kalau cari tahu mah banyak gitu atlet-atlet besar semua di situ. Benar. Iya, Egi Maulana Fikri. Mbak Yayu Basuki enggak? Emang enggak? Bola. Oke. Egi Messi. Lu cewek ada gak? Gua ada punya cewek. Enggak, maksudnya alumni. Susi Susanti. Oh, Enggak. Basket. Iya selain dia. Kalau kita jujur Sofia Lacuba. Oh, Ini lu dong. Iya, artis. Basket, Bang. Enggak kan si Balas. Pak Erik juga lebih ke lebih ke public figure ya. Kalah kita kalah. Kita kebanyakan, Kak. Ih, banyak jujur. Mohon maaf kita sebenarnya anak nongkrong ya. Bener, kita lebih ke nongkrong sih bener. Ya udah kita tadi habis sparring sama Foot Locker Filipin, mungkin kita habis ini mau istirahat. Mau renungan malam sama Fitra, mau evaluasi, mau curhat. Statistik gimana, Bos? David sini dong. Statistik gimana tadi? Sini dong. Nah, nih. Hah? Statistik ya. Coba statistik tolong di. Dapat lu Semuanya lah. semuanya. Ini harus. Oh, ini ada nih. Pak Fitra Widinanda. Jangan. Gua mestinya kagak main tadi. Tadi jujur gue ada asis ke lo. Ada. Iya. Ada pas. Itu reels diulang-ulang tuh reels tek. Rico Lubis dulu nih, Rico Lubis. Poinnya 12 poin. Asis 2. Terus salah satunya ke gua tuh. Iya benar. Yusuf, striper 5 poin. Dede nih, oleh 11 poin, 7 rebound, 7 assist. Gokil. Asis 7 dia. Triple double alert. Asik. Alert dulu aja, makanya ada tinggi nih. Ya saya, woi nih gokil nih, 15 poin, 6 rebound, 3 assist. Oke. Type sheet. Gua nggak usah baca, lewat aja. Baca dulu. Lu berapa? Ini Wenas nih, 19 poin, 12 rebound, 1 steal, 2 assist. Sampai ada stealnya ya. Itu ngepokin nih, banting bola. Poinnya banyak langsung makanya. Itu benar. Rebound gokil. Rebound lu 12. Double. Sabi. yang harus dibenerin apa Kak dari game hari ini? Sedap. Punya lu dong. Bacain punya lu. Punya gua mesti kagak main. 2 poin 4 turnover. Ada Traveling semua. Tadi Iya, ada traveling semua. Fit tadi sih saya nanya. Apa? Kak, lawan Foot Locker Jepang jadi kapan sih? Gue bilang lu tanya aja. Di Jepang kagak ada Foot Locker, Kak. Emang gak ada? Kagak ada kan? Serius lu? Serius. Terakhir di Asia Timur itu di Korea. Tapi udah shutdown juga. Oh gitu. Paling jauh Asia, India. Oh gitu. India. Oh enggak, kita deh via Zoom aja kayaknya. Ya udah cuma aja. Kalau India Kayaknya kalau nggak Kamboja sih gue. Ya, enggak ada kan. Tapi intinya Oh tadi kemana? gitu. Next ya. Iya. Next ya. Vietnam. Cuma satu toko. Ya udah Sabi. Fit, thank you buat kita trip ke Manila. Oke. Nanti sampai Jakarta Sampai Jakarta. kita harus ada kumpul-kumpul nih. Orang Indonesia pertama bikin konten sama Jamoran. Rico Lubis. Kemarin, iya. Kemarin. Tapi itu Jamoran perlu dijelasin ya. Jadi schedule-nya dimajuin ya. Dimajuin. Harusnya itu tanggal 2. Kalau ini ya. di poster tuh harusnya di sini. Masih hari ini. Tapi ya karena satu dan lain hal tidak bisa. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Benar. Force major. Jadi dia balik cepet naik Baraya. Alias jet pribadi. Jet pribadi. Iya. RT. Iya. Oke. Type sheet. Greedy. Oke. Coba. Ini. Sabi. Sate baby. Tunggu tanggal mainnya pokoknya undangan selanjutnya guys. Sabi. Kita Oke. pastikan dengan permainan panas ini. Atau kita undang aja merger. Iya, merger. Kita merger. Oke. Saya resign soal pindah ke Adidas bangsat. Sabi, ada Ucup di situ, Cup. Syarat dulu dong. Ada Ucup, ada Fitra, Dede, ya saya Daniel Wenas. Rico Lubis, peace out.